sporanya ini sudah kuning, umbi yang di bawah itu akan menyusut, jadi nggak ada bobotnya, mengkerut seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Dan apabila dibuat bibit, nah ini nggak ada akarnya. Nah ini salah satu contoh. Ini akan mengkerut seperti itu. Mengkerut bukan kok membusuk, tapi untuk kadar air yang ada di dalam umbi ini terserap sama calon spora ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya tentunya Kang To Kancil Porang. Untuk video ini Kang To akan membahas tentang biji spora. Dan Kang To akan membuktikan porang Kang To yang sudah ada 1 bulan Kang To obat gulma. Apakah to bibit katak yang masih tertinggal di lahan ini, terus Kang To semprot kemarin itu akan membusuk atau tidak. Yuk ikuti terus video Kang To. Dan sebelum nonton video Kang To, jangan lupa like, subscribe, dan komennya buat dulu-dulu semuanya. Salam sukses dan terima kasih. Oke, jangan lupa like and subscribe dan komentar di bawah ini ya teman-teman, untuk terus ikutin perkembangan bisnis Kang To, dan kita semua akan menjadi orang yang sukses. Mantap. Nah, sebuah bukti buat saudara-saudaraku semuanya. Ini bibit katak ini yang belum diambilin. Kang To coba lihat bagaimana sih keadaannya. Nah, ini keras. Nah, ini tanpa ada yang busuk sama sekali. Keras. Nah, ini dipijat keras. Dan ini untuk yang lainnya, nah sama saja. Dan ini, nah ini untuk yang diranting-ranting seperti ini. Nah, ini nggak apa-apa, aman sekali. Nah, ini aman tanpa ada pembusukan. Nah, ini sebagai bukti buat dulur-dulurku semuanya bahwa kalau porang itu diobat gulma rumputnya untuk bibit porang, terutama yang sudah jadi biji katak, itu aman sama sekali, tanpa ada merusak untuk bibitnya. Memang kalau di daerah Kang To rata-rata untuk mengatasi gulma ya di obat. Ini salah satu contoh yang ketinggalan, nggak kesemprot ya, seperti itu. Kita lihat. Nah, ini aman juga seperti itu. Jadi buat dulurku mungkin kalau porangnya itu benar-benar sudah repah, jadi bisa diobat gulma seperti itu. Asalkan benar-benar sudah kering untuk batangnya. Nah, ini kondisi kataknya masih banyak sekali dan belum diambilin sama sekali. Nah, ini aman sekali nih. Dan ini untuk bibit sporanya. Nah, ini untuk katak masih banyak sekali, ini belum diambil sama sekali. Kang To akan menjelaskan tentang bibit spora. Jadi biar dulurku semuanya jadi tahu bagaimana sih proses bibit yang berasal dari spora. Nah, ini jadi yang tumbuh spora itu biasanya rata-rata itu porang yang sudah ditanam 3 musim akan tumbuh seperti ini. Nah, ini. Dan untuk proses penuaan, proses yang bisa dibuat bibit menjadi baik, berkualitas, yaitu
yang sudah kayak gini bos. Jadi sudah berwarna merah, karena untuk menuanya atau yang dijadikan bibit berkualitas itu biasanya merahnya itu dari ujung, dari atas nanti akan merembet ke bawah seperti itu. Dan kalau sudah begini, ini sudah tua, jadi sudah misalkan mau dibuat bibit itu benar-benar sudah baik sekali. Nah ini, dan ini sudah matang. Dan untuk satu biji ini bisa 3 sampai 4 kadang, tapi rata-rata itu ada yang 1, 2 gitu. Tapi kadang ada 3 juga, kadang ada 4 dalam satu biji ini. Maka untuk prosesnya ya harus dibuang kulitnya ini. Kalau di daerah Kangto rata-rata itu pakai air dan pakai sarung tangan yang berasal dari plastik. Terus karet itu juga biar enggak gatal tangannya, karena ini sangat gatal sekali. Misalkan kelupas manual, jadi nak wong Jawa ini diramesi seperti itu. Nah ini seperti itu musim. Dan untuk umbi yang di dalam biasanya kalau sporanya ini sudah kuning, umbi yang di bawah itu akan menyusut, jadi nggak ada bobotnya, mengkerut seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Dan apabila dibuat bibit, nah ini nggak ada akarnya. Nah ini salah satu contoh. Ini akan mengkerut seperti itu. Mengkerut bukan kok membusuk, tapi untuk kadar air yang ada di dalam umbi ini terserap sama calon spora ini. Dan apabila untuk umbi ini, apabila dibelah itu ada kelebihan sendiri. Jadi ada kelebihannya, bila dibelah misalkan jadi 4 pun itu akan tumbuh semua. Untuk yang sudah jadi yang tumbuh spora ini buat dulu-dulu semuanya mungkin bisa dicoba dites. Kalau umbi porang yang tumbuh spora itu walaupun dibelah jadi 4 itu akan tumbuh semua. Karena untuk umbi itu kalau dari daun yang tumbuh daun itu kadang ada juga, ya enggak semua, tapi ada juga 1 atau 2 yang enggak tumbuh dalam satu musim. Itu pun enggak membusuk, tapi istilahnya kayak tapasuri gitu. Nah, seperti itu. Cukup sekian dulu dari saya, Kang To Kancil Porang. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa bermanfaat bagi dulur-dulurku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.